pagi. Kembali lagi bersama dengan Bu Ayu. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai wawancara. Disimak baik-baik ya videonya. Kira-kira apa ya itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara pewawancara dan narasumber. Nah, tujuan wawancara itu adalah untuk mendapatkan informasi atau berita dari narasumber yang terpercaya. Nah, adapun unsur-unsur dalam wawancara itu ada dua. Yang pertama, pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi atau berita, atau disebut juga dengan penanya. Kemudian yang kedua, ada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi atau penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Adapun tahap-tahap wawancara, yang pertama, tahap persiapan wawancara. Yang kedua, tahap pelaksanaan wawancara. Dan yang ketiga, tahap penyusunan hasil wawancara. Yang pertama, tahap persiapan wawancara. Nah, di sini adapun tahap persiapan wawancara yaitu menentukan topik wawancara, menentukan narasumber, membuat daftar pertanyaan, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara, dan mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Yang kedua, tahap pelaksanaan wawancara. Adapun tahap pelaksanaan wawancara yaitu mengucapkan salam, memperkenalkan diri dan mengemukakan maksud dan tujuan wawancara dengan sopan dan santun. Kemudian, menyampaikan pertanyaan secara sistematis, mencatat dan merekam isi wawancara, dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih dan mengakhiri dengan salam. Yang ketiga, tahap penyusunan hasil wawancara. Adapun tahap penyusunan hasil wawancara yaitu merangkum hasil wawancara dan membuat laporan hasil wawancara. Anak-anak, sebelum kita melakukan wawancara, sebaiknya kita membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, adapun kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat daftar pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam kalimat tanya. Jenis-jenis kata tanya yaitu yang pertama, apa, digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Kemudian yang kedua, siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau pihak. Yang ketiga, di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. Yang kelima, mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan yang terakhir, yang keenam, bagaimana, digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara, atau proses. Anak-anak, di sini Bu Guru memiliki contoh penggunaan kata tanya dalam kalimat. Nah, kalimat-kalimat tersebut dapat kalian gunakan dalam membuat daftar pertanyaan saat wawancara. Ingat ya, kalimat tanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Sekian penyampaian materi mengenai wawancara. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih.